Sabar! Semangat! Allah memberikan kami dan keluarga kami kehidupan. Meski kehidupan kami tergantung pada musim tanam dan musim panen. Di musim tanam, kami menanam biji dan batang dengan doa. Tempat menyimpan 1000 asa, berharap tumbuh dan berbuah. Berangkatlah Pak Tani dengan caping ikhlasmu di kepala dan cangkul tajam setajam jiwamu. Keringatmu serupa mutiara yang jatuh dari bunga tubuhmu. Kicauan burung pagi seakan menyampaikan kekagumannya pada hitam legam punggung para petani karena terbakar oleh matahari. Sekuat kami mengukur lahan garapan, sejauh itu pula mata memandang luasnya alam pemilik Sang Pencipta. Ternyata ciptaanmu luas dan tak bertepi. Tersadar kami kalau alam ini tidak bisa hanya mengandalkan 1 atau 2 cangkul yang tajam, tetapi butuh 1000 bahkan lebih banyak lagi cangkul untuk membuat luka parah kulitmu. Dengan harapan darah mengalir deras dari tubuhmu, seperti harapan kami dari hasil kerja keras bisa mengalir deras keberhasilan lewat hasil panen yang berlimpah. Sebelum masuk komunitas sabar ini, Pak, pengalaman saya ini sangat-sangat berkurang. Nah, itu suatu bukti kan bahwa saya waktu sebelum masuk ini di bidang pertanian itu sangat-sangat kurang mendalami. Tetapi kalau saya setelah masuk itu pengalaman saya bertambah, yang tidak bisa menjadi bisa. Terus melihat tanaman teman-teman itu supaya bisa bagus itu gimana, jadi saya mengikuti itu, Pak. Oh, sangat banyak sekali ini manfaatnya. Kami di dalam komunitas untuk bertani, baik tanaman hortikultura maupun perkebunan, untuk menanggulangi hama penyakit dan sebagainya, kami bisa bertukar pendapat, bertukar pengalaman sesama rekan-rekan yang ada di komunitas, sehingga untuk mengatasi dalam bertani kami untuk bercocok tanam itu kami sangat terbantu untuk menanggulangi hama maupun penyakit, dan banyak lagi yang lainnya untuk masalah pemasaran. Manfaat kita bergabung ke Sabar sangat banyak sekali, terutama untuk seperti yang biasa dibilang sama kawan, penanggulangan hama dan cara tanam yang baik, kemudian pemakaian racun, fungi dan sebagainya yang baik, termasuk pemupukan juga yang baik, kami dapat dari komunitas. Karena di dalam komunitas itu sangat banyak yang berpengalaman. Sangat banyak sekali manfaatnya kami ikut komunitas. Saya masuk di komunitas ini banyak keuntungan-keuntungan, termasuk di dalam hasil tanaman kopi saya. Dulu sebelum saya masuk di komunitas ini, hasil tanaman kopi saya itu per tahun dapatkan 900 kilo atau sampai 1 ton per hektar. Setelah masuk di komunitas ini, saya mendapatkan hasil kopi itu sehektar itu bisa mencapai 1,5 sampai 2 ton per hektar. Ya, setelah saya bergabung dengan komunitas Sabrina, saya bisa menambah pengalaman di bidang pertanian. Terus banyaklah kegiatan yang bisa kami rasakan.
Awalnya kami hanya bagian yang terpecah-pecah dari sekian banyak petani di Desa Sukamenanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Hingga akhirnya kami sepakat membentuk perkumpulan yang kami namakan Saber, singkatan dari Komunitas Sahabat Petani Bayer, yang terbentuk sejak 2 tahun lalu dengan beranggotakan 32 orang petani. Anggota Saber terdiri dari petani perkebun kopi, petani sayur mayur seperti terong, tomat, dan cabai merah, serta lainnya, dan petani buah-buahan yakni apel dan jeruk. Komunitas Saber ini terbentuk mulai tahun 2020. Jadi sekarang sudah berjalan 3 tahunan. Alhamdulillah di dalam komunitas Saber ini anggota-anggotanya itu bukan hanya dari petani horti saja atau petani sayuran, tapi juga petani buah-buahan. Tujuan kami untuk menyatukan persepsi seluruh petani khususnya di Sindang Dataran ini. Nah, di komunitas itu banyak juga kegiatan. Jadi teman-teman di bareng-bareng, nanam bareng-bareng, nanti dikerjain bareng-bareng. Itu ada juga itu teman-teman yang minta dibantu lahan yang belum pernah diolah. Jadi di komunitas itu tadi itu saling membantu. Dan juga itu kalau waktu panen itu juga ya sama-sama, kita itu sama-sama bareng-bareng biar gotong royongnya itu yang mengurangi beban gitu nah. Motivasi kami para petani tumbuh dan diilhami dari sosok seorang Pak Suli yang berasal dari tanah Jawa namun sudah lama menetap di sini. Meski Pak Suli sudah berusia lebih dari setengah abad, namun semangat untuk bekerja dan membangun pertanian di desanya sangatlah kuat. Itu kayaknya kamu sudah panen. Kegigihannya dalam menggarap lahan perkebunan dengan dibantu istri dan anaknya dan beberapa tenaga sewaan terbukti berhasil. Sehingga banyak petani meminta saran dan pendapat serta belajar kepadanya. Bahkan dari menjadi petani inilah Pak Suli mampu menyekolahkan 2 orang putrinya hingga meraih gelar sarjana. Insya Allah sih itu komite umum di komunitas. Mbak Tito bersihin lahan itu. Mampir Mas. Oh nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabar Pak Suli? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Suli? Sehat. Kok gak nangis sih sampean? Nah, duduk Mas, duduk. Santai-santai dulu Mas. Ayo Ci, tunggu Ci. Oh iya. Yang mlaku mau yo tekan masjid rene yo rada lara sikilku. Kok sampai sore sampean? Ini tadi kan nyemprot. Mulai tengah hari kan sampai sore. Ya mau ke masjid itu telat Mas. Telat. Jadi ini nyemprot apel ini nah. Jadi keburu-buru kami kan. Situ nggak sisuk ada kerja bakti iku? Loh situ dong. Ya lah, ini sapa jadi? Kalau nggak salah di Pak Tarmono. Rencananya Pak Tarmono. Jam piro kira-kira? Ya jam 8 ya kan lah. Bareng-bareng ngumpul di kono. Berarti sesuk iso mangan jeruk berarti di Pak Tarmono. Iso lah. Wong di sebelah Pak Tarmono iku nah sing kerjane iku di cabe iku kan. Ayo bareng-bareng ikuti kerjaan yang rampung. Oh, iya wis tak ngono. Iya.
Weh Mas, mampir. Matur suwun Pak Disuli, lak buru-buru makani wedhus. Oh iya. Ha. Nah, lek ngono aku yo pisan Pak Suli melok pamit. Loh, kok keburu-buru ae? Lah lek saiki nek ngobrol wis sampe nek bengi yo sesuk kawanen ta. Ah ya wis gak apa-apa ya. Wis, ngono, Ya balik nanti sih aku. sesuk iki kanca-kanca ayo semangat kabeh ya. Balik Pak Suli. Iya, Assalamualaikum. Ketemu sesuk Pak Suli. Awalnya, Pak Suli merupakan petani pekebun kopi. Namun, karena usia tanaman kopinya sudah tua, maka ia beralih menanam buah apel yang pertama kali ditanam di Provinsi Bengkulu. Untuk belajar membudidayakan tanaman apel, Pak Suli harus rela mengeluarkan biaya sendiri untuk berangkat dan belajar cara membudidayakan apel di Kota Malang, Jawa Timur. Kini buah jerih payahnya itu telah menghasilkan apel Malang yang tumbuh subur di Kabupaten Rejang Lebong. Dan perlahan-lahan banyak petani sudah mengikuti jejaknya bertanam apel. Nah, di sini langsung saja kita akan membahas masalah Komunitas kami ini mempunyai visi untuk menciptakan petani yang mandiri dan mempunyai misi membudidayakan dan mengembangkan petani hortikultura, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan di bidang pertanian ke petani setempat meski bukan anggota komunitas Saber. Arah ke kebun apel tadi, sini. Kami juga menciptakan dan menghasilkan produk yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing tinggi, dan mengadakan kegiatan bakti sosial serta kegiatan positif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya teman-teman, kita bicara masalah tanaman kita yang sudah kita tanam ini, yang menanam pawang. Setiap bulan, komunitas Saber kami mengadakan pertemuan rutin membahas tentang perkembangan pertanian di desa. Salah satunya membahas tanaman pengganti di kebun pasca panen. Jadi dia menurut dia itu mau pendapat kita itu apa, mau diganti apa gitu loh. Tak jarang selisih pendapat terjadi sesama anggota, bahkan dengan emosi yang tinggi dari salah satu anggota. Tapi itu semua bisa terpecahkan dengan pendekatan satu sama lain dengan mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan. Saya juga terong. Kamu Drok? Terong? Saya usul cabai. Aduh. Pak Sumanto. Pak, Saya buncis saja. Nurut. Nah, iki Buncis. nurut iki sing dadi anu. Ya, Jangan Buncis istilahnya ya? kita nurut. Iya. Ya iki. Terus apa? Anu, kira-kira jadi. Langsung sih. Ndi ke depane sing Si. kira-kira ngasilne lek buncis koyoke biayane iki nah ya to. Terlalu berat operasional kalau buncis itu. Ya petik. Iya, bener. Ya lek pas nemoni rego larang. Ya apa lek saiki ngene Pas murah. dibulatno ae lek terong. Piye kira-kira? Lek terong aku setuju. Masalahe aku enek anune, masalahe di luar daerah ya dhewe sulit nanam terong. Terus hargane Pangani ular. iso-iso stabil karena di luar daerah dhewe iki akeh hama penyakite. Sementara ning kene isih sehat. Ya apa? Ya jero. Ah, Asli. Kalau terong gini Pak, kalau menurut saya itu kan itu sudah ada tanaman cabenya yang kalau seandainya itu kita tanami tanaman yang selain terong, seandainya tomat, itu kan nantinya masih bisa produksi itu. Iya, benar. Nah, bagaimana kalau kita tanam tomat aja? Kalau seandainya terong kan kita itu cabenya mubadir nantinya. Berarti di sini ada dua keinginan. Tiga keinginan ya. Buncis, terong, sama tomat. Ya. Tapi kalau saya mintanya pokoknya buncis. Buncis. Kalau kayak terong sama tomat kan kita udah gagal terus dari kemarin. Pokoknya kalau misalnya nggak setuju,
saya keluar nggak apa-apa. Gitu. Nggak bisa. Dari kemarin ini Sabar. Masih ada solusi lain selain keluar dari ini. Nah, sekarang begini ya, teman-teman, sekarang begini kan. Ini kan di komunitas. Ayo. Siapa yang setuju itu siapa? Pokoknya saya yang mau terbanyak. boncis. Pokoknya saya mau boncis. Sabar. Kita sudah rugi. Tomat udah 2 kali. Pokoknya boncis. Duduk lah, duduk. Terus kayak akhir kita sudah ada, tinggal nanamnya aja. Sabar dulu. Kalau Sabar. misalnya nggak mau, oke lah keluar. Gini aja. Saya nggak ikut nggak apa-apa. Saya nggak ikut nggak apa-apa. Sabar. Duduk. Apa? Pokoknya boncis. Dipoting. Duduk. Jangan marah-marah. Kita perlu musyawarah. Nah, sekarang ini tanaman yang tadi itu berapa macam tanaman? Itu yang terbanyak itu dipoting. Nah, gitu aja. Setuju ya? Setuju. Ya, kalau saya karena tadi yang agak ngengkel itu yang bucis, Ya. jadi saya ingin tahu alasannya kenapa harus bucis. Nah, saya ingin tahu alasannya kenapa harus bucis kan. Gitu. Oke. Siapa? Kita kan sama-sama tahu kalau buncis kita nggak harus menyemai, kita langsung tanam, kita tinggal tunggu langsung merambat selesai. Kalau kita tomat kita nyemai, kita ada juga rusaknya, belum yang apa katanya kawan, terong. Ya. Terong apalagi. Bagus pendapat sampean memang sip. Tapi ini kan menurut suara terbanyak, ya toh. Ya. Jadi gimana lah baiknya? Kalau buncis kan nggak sesuai dengan Biaya kerja. Biaya kerja sama itu ya apa? Hasilnya itu kurang gitu lah. Jadi mohon dipertimbangkan. Ya gini aja ya. Kami ini sebagai sesepuh penengah kan, mari kita dirunding bareng-bareng mana yang terbaik kan tanaman kita itu kan. Nah, masalahnya ini di komunitas. Kalau di komunitas itu jangan kayak gitu kan. Mari bareng-bareng. Tanaman tadi berapa macam itu yang disetujui itu tanaman apa? Yang terbanyak gitu aja lah. Biar cepat selesai ini. Kita langsung tunjuk tangan aja. Ya tunjuk tangan boleh. Tomat, ya. Tomat setuju mana? 1, 2, 3, 4, 5. Setuju tomat 78. 7 ya? 8. 8. Nah, sing setujune apa ya? Terong. Terong. Nah, gimana? 2. terong cuma 2 kan? Berarti Buncis? hanya 1. Kita kalah Pak Sumanto. Berarti kita nurut yang banyak. Yang banyak. Harus menerima lagi, Mbah. Deal, Harus kira-kira legowo ya. Berarti dealnya? Tomat. Ya udah kalau gitu. Nah, sekarang ini udah disetujui tanaman tomat ya. Nah, mari kita di komunitas ini, mari kita bareng-bareng kan. Jangan ada yang ini semuanya bisa diselesaikan dengan enak lah gitulah. Biar dicontoh-contoh nanti di petani-petani yang lain gitulah. Oke. Oke, ya. Oke, setuju? Kawan. Setuju. Kalau emang gitu ya, mohon maaf karena kita Ya sip. Sama-sama. Oke. Ya, saya maafkan. Tetap sabar. Harus. Harus legowo. Sip. Setelah terbentuknya komunitas sabar ini, para petani di desa Sukamenanti tidak lagi sering mengalami gagal tanam maupun gagal panen yang berakibat terhadap menurunnya produktivitas tanaman dan pendapatan petani. Mereka sudah dapat membaca kebutuhan pasar dan memprediksi tanaman apa yang cocok dan tahan lama saat musim hujan dan kemarau yang tak stabil dan berkepanjangan.
semangat komunitas Sabar menjadi semangat bagi semua petani dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menjadi lebih maju.